Jangan lupa untuk kirim apa biasanya tuh kalau di TikTok ada diamond, like, apa mau. Kalau bisa diuangkan nanti. Dari G3, 2, 1, action. Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar isu regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Bersama saya Nurul Rohma di podcast BPHN Talks dalam segmen partisipasiku. Saat ini kita melaksanakan live Instagram dan juga TikTok. Jadi selamat datang sahabat BPHN yang telah tergabung di BPHN Talks pada sore hari ini. Sahabat BPHN, RUU perampasan aset adalah RUU yang sedang digarap dan kita tunggu pengesahannya saat ini, yang telah melalui proses yang cukup panjang, yaitu sejak tahun 2008 diusulkan oleh pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan pada tahun 2022 RUU tersebut disetujui masuk prolegnas prioritas pada tahun 2023. Pertanyaan besarnya dari diskusi ini adalah mengapa kita perlu untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan aset ini. Sepenting apa, seurgent apa? Dan untuk itu, sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan RUU perampasan aset tindak pidana ini, materi muatan yang perlu kita ketahui sehingga kita semua dapat mengerti, dan kami dari Badan Pembinaan Hukum Nasional juga mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat, khususnya sahabat BPHN, untuk dapat mengirimkan aspirasinya, menuliskan atau menyuarakan, memberikan pendapatnya dalam partisipasiku pada topik perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dapat diakses pada partisipasiku.bphn.go.id kategori perampasan aset tindak pidana. Semua ada di situ, pengantar dan lain sebagainya, termasuk juga dengan naskah akademiknya. Betul ya Bang Ilham ya? Betul. Untuk itu mulai membaca di partisipasiku.bphn.go.id terkait dengan RUU perampasan aset tindak pidana ini, untuk dapat segera juga menyuarakan, karena suara-suara dari sahabat BPHN dapat mempengaruhi kebijakan kita. Melalui kanal ini kita akan bahas pada rapat-rapat pembahasannya apa yang sebaiknya segera dilakukan, terutama terkait dengan urgensinya, kenapa RUU ini sangat penting untuk dibahas dan segera disahkan. Baik sahabat BPHN, pada live Instagram dan TikTok pada kali ini, segmen partisipasiku ini saya tidak akan sendiri, karena sudah kita hadirkan nih ya, tim penyelarasan naskah akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional yang tentunya terlibat dalam penyelarasan RUU perampasan aset tindak pidana, yaitu ada Bang Ilham Putuhena. Apa kabar Bang Ilham? Baik. Wah, luar biasa ya. Dan ada juga Kak Hanida Indriani. Selamat datang di studio BPHN Talks. Baik, sahabat BPHN, langsung saja. Sepertinya sudah mulai masuk ya beberapa sahabat BPHN di live Instagram maupun TikTok kita. Sebagai pengantar awal untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada sahabat BPHN adalah, apa sih, pertanyaan untuk Kak Hanida dulu ya, apa sih perampasan aset tindak pidana ini, Kak Hani? Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi tentang apa itu perampasan aset tindak pidana, menurut Mbak Nurul sendiri nih, sebagai orang bukan yang dari bidang hukum gitu ya, menurut Mbak Nurul sendiri tuh perampasan aset tindak pidana itu sendiri apa? Kalau menurut saya pribadi, perampasan aset tindak pidana ini adalah lebih pada penghukuman kepada orang yang telah melanggar hukum dengan cara dirampas asetnya gitu. Mungkin tadi benar Mbak Nurul jelaskan sedikit, melanggar hukum. Jadi ada upaya dari pemerintah, khususnya negara ini, untuk mengambil alih kepemilikan maupun harta dari pelaku berdasarkan dengan putusan pengadilan. Tapi di sini kita fokusnya bukan terkait dengan pelakunya siapa, ditentukan terlebih dahulu, maupun tindak pidananya apa, namun perampasan aset itu bisa dilakukan sebelum adanya putusan dari pengadilan bahwa pelaku tersebut bersalah.
Mungkin seperti itu. Dan perampasan aset itu bisa dilakukan dengan adanya permohonan perampasan aset. Siapa yang memohon? Itu dari negara yang bisa diwakili oleh jaksa pengacara negara. Oke, yang bisa terkena undang-undang ini jika disahkan adalah siapa? Siapa yang bisa terkena? Apakah itu hanya pejabat? Karena kita kalau bisa ngomongin perampasan aset yang ada di kepala kita adalah orang-orang kaya atau bisnis, terutama pejabat publik atau ya intinya pejabat seperti itu. Siapa saja yang bisa terkena undang-undang ini, pasal ini? Dalam RUU ini semua orang bisa terkena perampasan aset jika dia merugikan negara. Salah satunya ada jika dia merugikan negara sebesar 100 juta. Dan yang kemudian yang kedua dia dipidana dengan pidana 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena itu tergolong dengan pidana berat gitu. Sedangkan yang di bawah 4 tahun dia tergolong pidana ringan, jadi tidak melakukan perampasan aset. Oke. Semua orang. Berarti ini penting sahabat BPN. Kenapa kita bahas? Karena ini kita bukan hanya membahas RUU ini bukan hanya diperuntukkan untuk pejabat publik, tapi kepada semua orang, seluruh masyarakat bisa terkena perampasan aset ini. Dan yang mengajukan bahkan adalah negara ya, justru negara. Baik, nanti kita akan menanyakan lagi kriterianya seperti apa dalam RUU perampasan aset ini. Sangat menarik. Oke, Kak Hani, selanjutnya untuk urgensi dari RUU perampasan aset ini sendiri sebenarnya apa? Apakah karena fenomena semakin banyak pejabat publik, kemudian korupsi kita nih semakin gak ada hentinya gitu, setiap tahun selalu ada? Mungkin kita flashback dulu ya, kenapa akhirnya perampasan aset ini diatur? Bukan karena terkait dengan tindak pidana atau isu-isu yang berkembang saat ini, bukan hanya karena itu. Sebenarnya perampasan aset ini sudah ada di dahulu gitu, tapi permasalahannya adalah pada existing perampasan aset itu bisa dilakukan jika pertama pelakunya itu sudah terbukti melakukan tindak pidana, pidananya juga sudah terbukti dan ada putusan pengadilan bahwa orang ini bersalah, orang ini melakukan tindak pidana korupsi, baru setelah itu dia bisa dilakukan perampasan aset. Lalu bagaimana dengan harta-harta yang dia itu bisa bergerak dengan cepat, bisa saja dialihkan, bisa saja nominalnya dia turun, yang tadinya sebelum dilakukan perampasan aset harganya tinggi, kemudian menunggu dengan lama putusan itu, baru kemudian bisa dilakukan perampasan aset, maka hartanya akan menjadi turun gitu. Terus bagaimana dengan tindak pidana misalkan saja pengambilan pohon-pohon di hutan yang itu dilakukan secara ilegal, kemudian itu tidak tahu itu siapa pelakunya, kemudian dengan tidak adanya aturan tersebut bahwa harusnya kan dari existing kan ada siapa nih pelakunya, siapa nih kegiatannya itu apa tindak pidananya. Kalau dengan adanya hal tersebut maka tidak akan bisa diapa-apakan gitu barang tersebut gitu. Nah mungkin itu salah satunya kenapa adanya urgensi maka RUU ini harus ada gitu. Mungkin nanti dari Bang Ilham bisa menambahkan. Mungkin Bang Ilham bisa menambahkan apa urgensinya? Ya, kalau dari sistem sekarang itu sebenarnya sudah ada perampasan aset melalui mekanisme pidana dan perdata. Betul. Cuma problemnya itu lama. Tadi sudah dijelaskan. Karena menunggu putusan ya? Menunggu putusan. Tadi putusan, kemudian bisa jadi orangnya melarikan diri gimana? Kalau melarikan diri, atau dia sakit, umpama kan harus menunggu juga tuh. Nah, tadi sudah disampaikan itu proses aset kan ada yang memang bisa cepat berpindah, ada tidak. Nah, makanya titik tekan di sini sebenarnya bukan pada orangnya, pelakunya, tapi bahwa ada perbuatan pidana, perbuatan jahatnya ada, kemudian ada asetnya. Nah, makanya proses ini mengisi sebenarnya kekosongan dari konsep pengaturan perampasan aset yang selama ini ada. Jadi ini memang mengisi ruang-ruang kosong yang mekanisme untuk menjamin bahwa aset itu bisa kembali ke negara dengan cepat gitu. Mungkin seperti itu. Oke.
Ini kalau misalnya kita mau membahas personal, ini memang lagi sedang banyak ya penangkapan. Tapi memang karena undang-undang RUU ini belum disahkan, jadi kita tidak bisa apa-apa. Karena asetnya padahal beberapa terdakwa ini sudah jelas bahwa itu melakukan tindak korupsi. Oke, baik, kita tidak akan membahas kasus per kasus ya. Baik, selanjutnya kita akan berfokus pada RUU perampasan aset tindak pidana ini. Sangat menarik karena yang perlu kita highlight adalah kenapa ini menjadi urgent, karena selama ini harus menunggu putusan itu tentunya lama. Kemudian ada juga tadi fakta menarik dari Kak Hani sendiri bahwa ketika memang terdapat kasus, selain itu lama, ada harta yang memang bergeraknya cepat atau bisa diturunkan atau bahkan bisa dialihkan, itu sangat mudah ya, sangat mudah sembari masih menunggu putusan yang cukup lama. Baik, selanjutnya pertanyaan adalah bagaimana perlindungan HAM dalam perampasan aset tindak pidana? Kak Ani, silakan. Kalau berbicara dengan perlindungan HAM, ini emang isunya banyak yang kayak beranggapan bahwa perampasan aset akan melanggar HAM gitu ya. Karena ada keluarga, betul, dan sebagainya. Tapi salah satu upaya untuk melindungi dari HAM itu adalah dengan adanya izin putusan dari negara bahwa boleh nih untuk dilakukan perampasan aset. Itu salah satu izinnya, maka salah satu perlindungannya harus ada izin dari pengadilan negara. Kemudian orang yang merasa dirinya keberatan untuk diambil asetnya, dia bisa mengajukan keberatan kepada negara. Jadi bukan cuma asal mengambil gitu, karena kalau kita asal mengambil itu termasuk dengan abuse ya, abuse power gitu, seenaknya saja mengambil harta orang tanpa tahu atau tanpa memikirkan gitu, yang lainnya bagaimana, keluarganya bagaimana gitu. Mungkin itu sih. Bisa mengajukan keberatan ya. Oke. Berarti ini akan relate dengan pertanyaan, tapi nanti lebih ke mekanismenya gitu ya. Karena ada asas ada perizinan dan juga bisa mengajukan keberatan seperti itu. Baik, itu ya sahabat BPHN, ternyata meskipun rancangan undang-undang ini dapat kita katakan cukup sadis gitu ya untuk membabat perampasan aset dari pelaku gitu, tapi masih ada asas-asas yang mengedepankan hak asasi manusia itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya kembali ke Kak Hani, apa saja sih yang dapat dirampas yang masuk dalam RUU ini? Oke, jadi beberapa yang bisa dirampas ada beberapa aset yang bisa dirampas itu salah satunya adalah jika aset tersebut merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh secara langsung, baik tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang dihibahkan atau dikonversikan menjadi kekayaan pribadi ataupun kekayaan orang lain, yang itu dari korporasi berupa pendapatan, modal maupun keuntungan ekonomi lainnya. Kemudian ada aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi ketika dia diketahui atau patut diduga saja itu bisa dilakukan perampasan aset gitu. Kemudian ada aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Kemudian ada lagi aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Seperti tadi yang saya contohkan, misalkan di hutan ada nih tiba-tiba beberapa potongan gitu ya kayu yang itu diduga adanya kegiatan ilegal, itu bisa dilakukan perampasan aset. Kemudian ada aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber pendapatan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulkan. Misalkan saja nih Mbak Nurul sebagai PNS, kan kita tahu ya gaji PNS itu berapa, sudah ada gitu ketentuannya. Tiba-tiba ada misalkan uang 1 miliar di tempatnya Mbak Nurul gitu, tanpa Mbak Nurul tahu, bisa membuktikan ini hasil dari mana gitu. Itu bisa jadi salah satu aset yang bisa dirampas. Kemudian ada aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Contohnya saja
benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Mbak Nurul misalkan melakukan korupsi uang sebesar banyak gitu 1 miliar, kemudian dari hasil uang itu Mbak Nurul pecah-pecahkan nih, beli mobil, beli apa, itu bisa dilakukan perampasan aset. Kemudian aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalkan saja kegiatan merampok bank yang merampok sesuatu lah gitu, menggunakan mobil, maka mobil tersebut juga bisa dilakukan perampasan aset. Mungkin itu kriteria-kriteria aset yang bisa dilakukan perampasan. Oke, berarti intinya semua aset yang itu terlibat dalam pidana itu ya, tindak pidana itu ya. Yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Ya, namun jika itu perseorangan dan itu ada terms waktunya, misalnya saya PNS sekarang dalam 4 tahun ini, kemudian di tahun ini saya tiba-tiba mendapatkan transferan uang senilai 1M, itu yang harus bisa dipertanyakan ya gitu. Tapi kalau misalnya dalam terms waktu di luar dari 4 tahun ini, di luar saya berarti belum jadi PNS, itu seperti apa? Misalnya saya dapat transferan 1M, tetap bisa ya, karena kan semua orang yang bisa terjerat dalam undang-undang perampasan aset ini ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hani. Dan kita dapat pertanyaan nih dari audiens live TikTok, sahabat BPHN yang ada di TikTok BPHN. Bagaimana proses penggunaan kembali aset yang dirampas setelah terjadi perampasan? Oh ya, dari Mas Hakim ya. Bagaimana proses penggunaan kembali aset yang dirampas setelah terjadi perampasan, Bang Ilham? Jadi ini mungkin kondisinya setelah diputus pengadilan sudah ya. diputus pengadilan. Ya, tentu itu menjadi aset yang dimiliki oleh negara. Dan negara akan memiliki aset itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan, tentu sudah ada mekanisme tentang penggunaan aset-aset negara. Jadi semua aset itu nanti akan kembali masuk ke negara, akan dikelola oleh negara dan tentu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari negara gitu. Ini yang akan masuk lelang nggak sih? Ya bisa jadi ada beberapa, kalau umpama barang, kalau umpama kan kadang ada barang yang dia nanti nilainya turun, kayak barang kendaraan, mobil ya. Kita pernah ada kasus di KPK itu Ferrarinya, karena nggak ada perawatannya kan jatuh tuh harganya. Nah, dengan perampasan aset sebenarnya dia juga bisa dilelang di saat proses gitu, untuk mencegah jatuhnya nilai. Nah itu nanti nilainya dikonversi kan jadi uang lah kan. Nah itu untuk menjaga itu. Nah seandainya negara yang menang itu masuk ke kas negara, seandainya kalah tentu itu kan dikembalikan uangnya itu kepada pemilik aset. Ini sudah aturan ini sebenarnya sudah ada atau belum? Atau memang yang memang sebelum putusan ini memang hanya ada di RUU perampasan aset yang sekarang sedang digarap ini? Atau sebenarnya ada undang-undang yang sudah bisa memprovide ini? Tapi ya memang harus menunggu Ya putusan. kalau aset kejahatan kan sudah dilakukan sebenarnya, tapi itu tadi dia harus dibuktikan dulu orangnya. Aset kejahatannya ada dan itu sudah dilakukan saat ini. Dan sudah ada aturannya lah. Jadi sebenarnya yang kosong itu sebelum sampai diputus pengadilan itu yang kosong. Tapi setelah itu pemanfaatannya dan segala macam sudah ada aturannya, itu Undang-Undang Keuangan Negara juga udah atur itu. Karena itu jadi dia masuk ditulis dalam neraca sebagai bagian dari aset negara. Oke, berarti sahabat BPHN yang perlu kita tekankan adalah pada rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang ada ini adalah bagaimana regulasi ini mengatur untuk perampasan aset yang memang selama ini masih kosong ya. Maksudnya peraturan itu belum ada mekanismenya seperti apa dalam merampas aset itu sendiri, terutama pada tindak pidana, juga untuk mencegah nilai dari aset tersebut untuk turun jauh gitu. Seperti itu sahabat BPHN. Sangat menarik. Baik, selanjutnya Oke, dari tadi kita sudah membahas mekanisme dan lain sebagainya, tapi kita belum tahu nih mekanisme yang detailsnya yang diatur dalam RUU perampasan aset tindak pidana ini apa ya Bang Ilham? Bagaimana mekanismenya? Ini sebenarnya kembali ke prinsip dasar bahwa di satu sisi ada aset. Jadi titik tekan aturan ini ke asetnya, aset. Yang kedua titik tekannya ada perlindungan HAM. Makanya karakter aturan ini itu sebenarnya harus dilakukan dengan cepat. Jadi proses yang dilakukan itu adalah
proses yang harus dilakukan dengan cepat. Nah, nanti proses teknisnya nanti bahannya akan jelaskan, tapi secara prinsip dua hal itu yang dilakukan. Perlindungan orang terhadap, kan harta itu adalah bagian dari hak yang dijamin oleh negara, mempunyai harta. Tapi ketika harta itu menjadi digunakan atau berasal dari kejahatan, itu yang jadi bermasalah, itu yang kemudian disita. Nah, makanya dalam konteks ini masyarakat untuk melindungi haknya itu dibuka ruang. Bahkan ada ganti rugi. Seandainya salah nih negara bisa minta ganti rugi. Nah, ini makanya ini juga diaturlah hukum acaranya. Jadi yang menarik di sini adalah hukum acaranya itu diatur dengan sangat detail, cepat waktunya dan nggak lama. Ya. Itulah yang kemudian bagaimana sebenarnya kepentingan negara untuk merebut aset itu jangan sampai dia bertentangan dengan kepentingan warga negara yang mempunyai aset yang juga dilindungi oleh negara. Nah, terkait tahapannya mungkin nanti Mbak Hani bisa menjelaskan seperti apa itu. Berarti prinsip dasar yang paling penting harus di-highlight adalah RUU ini tentang asetnya, kemudian perlindungan HAM-nya itu sendiri. Karena tadi kan juga dijelaskan oleh Kak Hani sendiri bahwa memang kita harus mikirin juga nih, kalau misalnya semua dirampas, bagaimana dengan nasib keluarga? Nah, untuk itu kita harus tahu nih mekanismenya seperti apa, sahabat PPHN. Silakan untuk teknisnya, Kak Hani. Oke, mungkin kalau mekanisme dari perampasan aset itu kita mulai dengan adanya penelusuran. Jadi penelusuran ini untuk mengetahui ada dugaan kuat nih kegiatan tersebut tuh asetnya itu dari kegiatan tindak pidana gitu. Kegiatan penelusuran ini dilakukan oleh penyidik. Kemudian setelah terbukti kuat adanya aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka dilakukan pemblokiran, kemudian pemblokiran dan penyitaan. Pemblokiran itu dilakukan oleh jaksa dengan melakukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemblokiran untuk semua aset agar aset yang ada ini tidak bergerak pindah tangan atau bergerak dengan cepat gitu, maka dilakukan pemblokiran. Kemudian adanya penyitaan. Penyitaan ini juga harus ada izin dari pengadilan. Setelah adanya penyitaan, kemudian dari jaksa melimpahkan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan pemberkasan dan pengajuan permohonan aset. Seperti yang dijelaskan sama Bang Ilham tadi, ini kan terkait dengan HAM. Maka semua proses ini dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena misalkan saja aset yang diambil itu usaha. Jadi kan ada pihak-pihak yang terkait dengan usaha itu. Ketika usaha itu dilakukan perampasan dengan waktu yang lama, maka semuanya akan berdampak, termasuk keluarganya atau pegawai-pegawainya gitu yang bekerja di warung tersebut atau usaha tersebut gitu. Maka ini berjalan dengan cepat. Untuk pemblokiran sendiri dilakukan paling lama 30 hari, kemudian bisa diperpanjang lagi 30 hari gitu. Sudah cukup? Masuk ke pengadilan. Oke, kalau misalnya untuk dari sisi itu kan tadi teknis bagaimana mulai dari penelusuran hingga penyitaan itu sendiri, dan bahkan ada keluarga bisa mengajukan banding atau keberatan seperti itu. Nah, itu bagaimana mekanisme pengaturannya jika dalam perampasan aset, kemudian dalam berapa waktu lama pengajuan keberatan itu sendiri? Nah, kalau di desainnya memang 30 hari ya, jadi proses itu. Jadi keberatan itu bisa dilakukan pada saat tadi dilakukan di freeze rekeningnya atau disita asetnya. Itu pada saat pemberkasan penyidikan bisa dilakukan keberatan. Yang kedua, kalau memang tidak kuat dia membuktikan, masuk ke pengadilan. Dan proses ini sebenarnya proses perdata, tapi dibuat cepat gitu. Proses perdata dibuat cepat. Begitu masuk pengadilan, jaksa pengacara negara mengajukan untuk ini disita, kemudian kan pihak yang terkait kan akan mengajukan keberatannya kan. Nah, disitulah kemudian dia juga mengajukan keberatan kembali tahap kedua, bahwa
ini aset saya keberatan gitu. Nah, di sinilah kemudian proses pembuktiannya, balas-membalasan segala macam itu dibatasin waktunya. Itu ada sampai 5 hari, ada sampai berapa hari. Tidak seperti yang proses sekarang, dan ini memang nanti kalau jadi itu akan jadi tahapan proses yang lebih khusus lah untuk dilaksanakan di pengadilan. Jadi biasanya pengadilan kan menunggu nanti minggu depan lagi nih, nanti gini. Ini kalau ini disahkan, ini diikuti, nanti proses itu pun akan cepat gitu. Nah, sampai nanti pada tahap diputuskan pengadilan apakah benar itu aset bisa disita atau dikembalikan. Nah, di tahapan ini ketika dikembalikan tentu hak warga negara sudah terlanggarkan ya, tadi minta ganti rugi itu bisa dilakukan. Nah, kalau jika dia sudah oke, ini aset menjadi aset tindak pidana, maka nanti jaksa pengacara negara akan mengelola aset itu sampai nanti diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai aset negara. Baik, sangat menarik sahabat BPHN, karena kita sudah dapat alur ceritanya mulai dari aset itu apa, kemudian urgensi dari RUU ini sendiri, bahkan hingga mekanisme perampasan aset itu sendiri, dan siapa yang bisa terkena dampak dari RUU ini adalah ternyata kita semua. Sahabat BPHN, kita break sejenak, namun untuk sahabat BPHN yang sudah live mengikuti live kita baik di Instagram maupun TikTok, kami persilakan untuk bisa mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan dalam kolom komentar kita untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Bisa live call ya? 78910 Live. Baik, halo sahabat BPHN, kita kembali lagi di BPHN Talks pada segmen partisipasiku dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Kita masih bersama dengan Kak Hanidar dan juga Bang Ilham di sini, yang tadi kita sudah menjelaskan cukup banyak terkait dengan perampasan aset itu apa, kemudian aset dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini apa, hingga mekanisme perampasan aset itu sendiri. Bahkan kita juga tadi sudah berbincang terkait dengan bagaimana mekanisme penerapan hak asasi manusia ketika kita menerapkan atau ketika undang-undang ini disahkan, bagaimana sisi HAM-nya dan lain sebagainya. Ternyata negara tentu masih melindungi masyarakatnya, itu terimplementasi dalam rancangan undang-undang ini. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini jelas akan menjadi efek jera, karena kalau tadi obrolan saya dengan kedua narasumber kita di studio ini adalah ini bisa jadi salah satu bentuk bagaimana negara menghukum para koruptor dengan cara kita miskinkan. Dengan bahasa memiskinkan koruptor ini adalah bahasa-bahasa yang seringkali ada di komen netizen di setiap konten-konten atau pemberitaan yang berkaitan dengan kita temukan nih ada koruptor tertangkap dan lain sebagainya. Komennya langsung miskinkan koruptor, dan rancangan undang-undang ini cukup menjadi salah satu terobosan atau menjadi solusi bahkan jawaban dari komentar dari netizen ya Bang Ilham ya.
Nah, Bang Ilham, untuk RUU perampasan aset ini jelas akan menjadi efek jerah khususnya bagi tindak korupsi. Apa upaya pemerintah yang dilakukan untuk mendesak DPR sejauh ini untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini? Ya, pertama RUU ini bukan hanya untuk korupsi. Banyak kejahatan besar lainnya seperti narkotika, teroris, pencucian uang gitu. Cuma memang ini adalah salah satu yang akan menyempurnakan lah proses kalau dianggap itu memiskinkan atau mengembalikan uang kembali ke negara, atau kemudian membuat jerah juga, membatasi kemudian orang yang mau berbuat jahat di Indonesia itu semakin malas lah ya. Pokoknya di sana kita ini bisa disita aja tuh duit gitu. Nah, ini menjadi penting, makanya pemerintah sangat getol betul untuk mendorong ini. Memang tahapan secara pembentukan perundang-undangan itu setelah diajukan oleh pemerintah itu nanti akan direspon oleh DPR, pembentukan DIM biasanya. Nanti DPR akan bentuk entah di komisi untuk membahas mengenai kalau di ini kan tentang hukum biasa di komisi 3 ya. Nah, harusnya nanti diresponnya ke sana. Nah, sekarang memang lagi ada komunikasi. Secara teknis sih memang agak susah ini karena saat ini kan masa reses ya. Masa reses masuk juga mungkin sampai 17 Agustus. Ya, kemungkinan itu masih dengan acara-acara kenegaraan. Tapi sembari dalam proses itu kan sebenarnya itu masa komunikasi intens yang terus dilakukan oleh pemerintah ke DPR untuk membahas undang-undang perampasan aset ini, sehingga secara spirit sih yang kami tangkap adalah akan disahkan di periode ini. Artinya mungkin akan dimulai pembahasan tahun ini, kemudian disahkan tahun depan, atau bisa juga tahun ini disahkan, itu sangat memungkinkan. Tapi komitmen untuk menyelesaikan RUU ini sampai saat ini memang baik di pemerintah, DPR, dan mungkin juga di DPD juga ada semangat untuk menyelesaikan RUU ini. Oke, baik. Kalau tadi Bang Ilham mengatakan bahwa tidak hanya berfokus pada kejahatan tindak korupsi. Dalam aspek penerapannya, kasus apa saja yang masuk dalam undang-undang perampasan aset memang jika bukan hanya kasus tindak pidana korupsi? Karena kalau di bayangan saya sendiri nih sebagai orang yang awam, ya undang-undang ini paling pantas untuk menghukum para koruptor gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan juga ada beberapa contoh cases yang ternyata ya memang bukan hanya koruptor yang bisa terjerat RUU ini. Menurut sekali seperti yang dikatakan oleh Bang Ilham, bahwa RUU ini tidak hanya terfokus dengan tindak pidana korupsi. Jika di sini cuma diatur bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana kejahatan yang lain bagaimana gitu. Misalkan tadi yang disebutin teroris, narkotika, itu juga terdapat aset-aset yang bisa dilakukan perampasan gitu, itu terkait dengan tindak pidana. Maka di RUU ini tidak hanya terpaku pada kegiatan yang hanya dilakukan terkait dengan tindak pidana tidak korupsi saja. Bahkan illegal logging juga bisa masuk di sini ya. Makanya di standar itu kan 4 tahun. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak pidana berat gitu, yang 4 tahun ke atas. Rata-rata kejahatan-kejahatan itu semua 4 tahun ke atas ancaman pidananya ya. Maksimalnya 4 tahun ke atas. Sehingga memang karakter penentuan, jadi di aturan itu tidak disebutkan perbuatannya. Cukup ancaman pidana itu akan menunjukkan. Jadi tidak disebut ini untuk korupsi, pidana korupsi, enggak. Karena ketika disebut ancaman 4 tahun ke atas begitu ya, itu berarti semua ancaman pidana yang itu akan mau apapun saja ya, tindak pidana apapun, akan illegal logging ya tadi terkait pertambangan, terkait kejahatan pencucian uang dan lain-lain, itu akan masuk semua. Dan bukan hanya terkait dengan tindak pidananya saja, Bang, tapi terkait dengan asetnya itu juga harus bernilai paling sedikit 100 juta gitu. Jadi kalau di bawah 100 juta ya tidak akan mungkin mekanisme biasa gitu. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya lagi, ini bisa menyangkut person dan juga bisa corporate. Ya kan? Karena juga ada tindak kejahatan yang sekarang sedang beredar juga, corporate atau bahkan BUMN atau pemerintah, instansi sebuah instansi itu juga bisa berarti. Iya. Oh, wow. Karena model sekarang sebenarnya pidana itu sudah berkembang, bukan hanya individu tapi korporasi gitu.
Jadi rata-rata semua pengaturan pidana kita sudah mengatur ke sana gitu. Terakhir sebenarnya diperkuat dengan KUHP baru, itu langsung di state. Kalau dulu belum ada korporasi, di KUHP baru itu sudah ada korporasi dan bagaimana ancaman pidana terhadap korporasi itu sendiri. Berarti di sini kita dapat mengatakan bahwa semua masyarakat menjadi tim pengawas ya. Sebenarnya. Iya. Semua masyarakat, semua dari kita adalah pengawas bagi semua tindak pidana ini, termasuk dengan RUU perampasan aset ini melibatkan semua orang. Sahabat BPHN, ini luar biasa sih untuk kita tahu, untuk kita bisa paham, karena dampaknya bisa ke kita, bahkan kita juga dilibatkan untuk dapat membongkar. Jadi transparansi di negara ini saya rasa sudah semakin banyak, dan netizen kita itu semakin kuat ya dalam membongkar habis, mengupas habis kalau misalnya terkait dengan harta kekayaan perseorangan bahkan hingga korporasi. Baik, selanjutnya ini mungkin kembali ke Bang Ilham ya, karena tadi sudah dikatakan ada ruang yang terbuka komunikasi antara pemerintah selaku memang yang mengusulkan RUU ini dengan DPR, dan selama masa reses ini berarti masih ada yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah masyarakat bisa memberikan aspirasinya ya melalui kanal partisipasiku ini ya. Nah, apakah memungkinkan suara dari masyarakat ini untuk dijadikan bahan dengan RUU ini sudah diserahkan nih, udah diserahkan kepada DPR. Nah, ruang ini itu untuk apa? Masyarakat terlibat atau berpartisipasi aspirasi ini untuk apa lagi? Ya tentu kalau partisipasi masyarakat secara aturan dan konsep itu semua tahapan. Ini kan masih dalam proses. Semua tahapan proses pembentukan perundang-undangan harus ada partisipasi masyarakat. Nah, ini masih dalam proses ya, proses di tengah lah ya, belum sampai ke pembahasan. Paling tidak ada dua yang bisa dilakukan masyarakat yang terkait dengan satu substansi isi pengaturannya. Kalau memang masih khawatir umpama ini melanggar HAM dan lain-lain, bisa disampaikan gitu. Atau mungkin ada pengaturan yang belum cukup secara substansi, nanti bisa dicek naskah akademiknya. Di BPHN juga kita sampaikan di partisipasiku ya, di web BPHN ada terkait partisipasiku tentang perampasan aset tindak pidana, dan itu juga terkait dengan substansi sebenarnya. Nah, masukan itu nanti juga akan dibawa pada saat pembahasan. Jadi pas pembahasan itu nanti ada namanya DIM, daftar inventarisasi masalah, yang kalau dari pemerintah yang siapkan adalah konsepnya pemerintah yang siapkan DPR untuk DIM-nya. Kalau dari DPR rancangan undang-undangnya yang siapkan DIM-nya pemerintah. Nah, di proses pembahasan ini akan masuk tuh pertimbangan-pertimbangan bahwa ada dari masyarakat memberikan alternatif, mungkin ya memberikan masukan. Nah, itu juga nanti tentu dari tim pemerintah akan membahas itu, dan juga akan didorong apakah perlu dibahas di DPR nih karena konsepnya bagus, menarik. Nah, itu tadi terkait substansi. Nah, partisipasi kedua adalah partisipasi untuk mendorong disahkannya. Itu partisipasi secara formil ya menurut saya, karena ini terkait dengan mekanisme. Nah, penting ini apalagi menjelang pemilu lah ya. Mungkin bisa jadi kalau partisipasi ini didorong oleh partai siapa, saya akan dukung lah gitu. Kalau perampasan aset didukung oleh partai siapa atau caleg siapa, kita akan dukung gitu. Hal-hal seperti ini kan juga akan berpengaruh dengan DPR untuk juga secara formil melakukan langkah-langkah di DPR untuk melakukan pembahasan terkait dengan perampasan aset ini. Oke, luar biasa ya. Berarti memang sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat memang dalam penyusunan atau kebijakan policy kita. Ini saat ini sangat membutuhkan suara aspirasi dari seluruh masyarakat terkait dengan dua hal, yaitu substansinya dan juga untuk mendorong disahkan. Jadi dua hal ini yang memang pastinya tentu akan sangat berpengaruh bagi kebijakan, terutama dalam penyusunan atau dalam menuju pengesahan RUU perampasan aset tindak pidana ini, sahabat BPHN. Baik, sangat menarik. Selanjutnya adalah saat ini sudah Juli 2023, Bang.
sebagai rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas, apakah dapat dipastikan tahun ini perampasan aset ini dapat disahkan? Tadi sudah dijelaskan sama Bang Ilham bahwa sangat memungkinkan tahun ini, periode ini, tahun ini juga, atau mungkin juga di tahun depan sebelum pemilu ya, seperti itu. Tapi karena dinamikanya cukup sulit dan ada bahasa teman-teman media yang mengatakan bahwa ini undang-undang akan menyerang beberapa orang, personal, bahkan banyak orang yang ada di sana gitu kan, sehingga akan sangat sulit nih untuk disahkan seperti itu, karena ini bisa menjadi senjata balik untuk menyerang lawan politik. Tapi kita nih masyarakat butuh kabar baik, karena rancangan undang-undang ini dari apa yang telah kita diskusikan ini sangat baik dan pastinya sangat dibutuhkan kita. Ibarat ini adalah satu hukuman efek jera yang bisa kita harus segera selesaikan nih gitu. Tapi pastinya akan ada beberapa penolakan, sehingga tadi ada Bang Ilham bilang kalau misalnya di part kedua proses tahapan ini kalau mendorong disahkan sampai ada partai politik atau orang caleg gitu yang mendukung ini, pasti akan dicoblos nih sama banyak orang gitu. Nah, gimana Bang tanggapannya Bang? Ya pertama memang ada, ini nanti akan mengancam nih, begini konsep undang-undang itu, siapapun yang ketika disahkan, siapapun itu akan terancam sebenarnya kalau dia berniat jahat ya. Jadi sebenarnya kalau dia nggak berniat jahat ya nggak ada ancaman. Contoh kan ada juga undang-undang korupsi. Betul. Jadi ada yang menarik sebenarnya undang-undang pencucian uang. Yeah. Pencucian uang itu harus dibuktikan dulu perbuatan pidananya baru masuk undang-undang ini. Yeah. Nah pencucian uang itu saja bisa disahkan gitu. Yeah. Maksudnya saya kira negara ini ataupun kelompok partai politik atau elit-elit politik juga tidak sehitam putih itulah. Yeah. Karena memang ini adalah ruang-ruang aspirasi besar. Ketika arus besarnya kuat, itu tentu dorongan untuk penyelesaiannya juga akan kuat gitu. Nah, menurut saya ini masih kuat nih dorongan untuk menyelesaikan. Pemerintah strong juga mendorong itu. Level presiden sudah memberikan sikap pernyataan juga, memang itu menunjukkan bahwa ada dari sisi pemerintah kuat nih untuk menyampaikan penyelesaian ini. Nah di DPR juga setangkap saya itu juga kuat proses itu. Cuma memang kalau menurut saya ini hanya karena proses reses ini. Iya, betul. Sebenarnya proses kekosongan waktu inilah waktu untuk mendorong itu. Kalau nanti kita anggap akan menyerang kelompok tertentu, justru pengaturan inilah yang akan menjamin jangan sampai ini bias gitu, jangan sampai bias. Memang ke depan dengan adanya pengaturan ini tentu kayak contoh KPK kan akhirnya juga begitu kewenangan besar ya. Kan orang akan berpikir nanti akan penguasa juga akan kena. Ya pada akhirnya ya mau penguasa mau mana oposisi kena juga selama dia melakukan itu. Tetapi lingkungannya yang kita bangun gitu, lingkungan pengawasannya baik dari masyarakat, baik dari sistemnya gitu, dari mekanismenya. Dan saya pikir nanti ketika aturan ini jadi, semua kelompok politik yang berkepentingan kan akan merubah mungkin perilakunya gitu, karena mereka harus menyesuaikan. Itulah gunanya ada aturan hukum. Nah kita bayangkan kalau tidak diatur malah akan seperti apa gitu ya. Nah ini diatur walaupun mungkin akan tidak cepat, tetapi prinsipnya ada kemauan politik untuk menyelesaikan. Menurut saya ini sebuah langkah yang luar biasa ya, karena ini adalah metode baru ya. Sebenarnya banyak negara yang sudah melakukan ini ya, Australia, terus di Amerika mereka gunakan, terus di mana Filipina berapa. Karena ini sebenarnya ingin melindungi dia juga ya. Siapapun yang akan berkuasa umpama kan butuh juga keuangan atau aset untuk dimiliki ya. Nah, dengan pengembalian aset ini kan akan kembali ke negara sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik siapapun nanti yang akan berkuasa ataupun siapapun yang tidak berkuasa, karena akan dimanfaatkan lagi secara maksimal. Jadi bisa ya, adalah kemungkinan kita menganggap seperti itu bahwa ada kelompok yang tidak menginginkan, tapi kalau dari sejarah kita membentuk perundang-undangan,
Kalau pakai logika itu seharusnya banyak perundang-undangan nggak terbentuk gitu, undang-undang korupsi, mungkin undang-undang pencucian uang itu nggak terjadi, tapi buktinya itu disahkan juga gitu. Jadi ada kemungkinan, tapi kalau menurut saya kecil sih, akan besar kemungkinan untuk ini tetap dilakukan pembahasannya, apalagi levelnya sudah sampai ini udah serahkan DPR, istilahnya ini kayak kalau permainan, ini masyarakat lihat nih, lo mau ngapain gitu kata pemerintah begitu kan, DPR juga, waduh, gue udah dikasih nih gimana ini, itu kan kalau dari segi gamesnya kayak begitulah, games politik secara umum ini ya, secara secara gampangan lah ya. Ya artinya ya ini disorot masyarakat, mau dibahas nggak nih? Pemerintah udah selesai nih tugasnya, bawa sampai sini. Kalau mau dibahas ya udah kita bahas bareng. Selanjutnya kan di situ. Iya, karena ini seperti bola panas yang kemarin juga dilempar di Maret, itu kita masih ditantang di mana NA-nya gitu kan? Mana NA-nya? Balas-balasan kan karena masyarakat menonton gitu. Masyarakat nonton. DPR nggak mau disalahkan lah. Suruh kita bahas, DPR disalahkan, belum ada bahan yang dikirim. Bener juga DPR, tapi ketika udah dikirim kan ya DPR harus pas jawab dalam masa reses, jadi ini lamanya karena ya masih reses gitu kan. Tapi justru dengan adanya masa reses ini kita sangat, pemerintah terutama sangat membuka ruang untuk seluruh masyarakat, terutama di sini sahabat BPHN yang bergabung bersama live Instagram dan TikTok kita untuk dapat mengirimkan aspirasinya dan juga masukan-masukan terkait dengan substansinya. Kalau tadi Bang Ilham juga sempat bilang dan Kak Hani pun juga tadi sempat bilang bahwa kita masih butuh nih, kita masih butuh partisipasi masyarakat untuk dapat menyuarakan terkait isi pengaturannya, kemudian jika melanggar HAM itu di bagian mananya, atau konseptual apa yang ditawarkan oleh masyarakat dengan telah menilah ya, telah menelaah naskah akademiknya, ada celah di sini atau ada kekurangan di sini yang harusnya diisi dengan ini, dan masih ada ruang itu sampai mungkin sampai nanti di Agustus ya, sampai disahkan sebenarnya. Tapi mungkin dalam 2 bulan terakhir ini sebelum adanya pembahasan, aspirasi dari masyarakat itu sangat dibutuhkan, karena kita nanti akan bawa suara-suara aspirasi dari masyarakat yang sudah masuk dalam partisipasiku.bphn.go.id ini dalam pembahasan nanti ke depannya, setelah memang akan ada lagi pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Oke, di kolom komentar kita masih ada pertanyaan. Oh ya, dari David_David 07. Jika aset yang didapat hasil dari tindak pidana kemudian diputarkan ke suatu usaha, apakah keuntungan dari usaha itu juga dirampas? Kak Hani? Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, kan Mbak Nurul nanya apa saja yang dapat dirampas. Nah, ini keuntungan dari usaha yang dari hasil dari tindak pidana ini juga bisa dirampas, karena di sini dia disebutkan bahwa salah satunya ya, aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi orang lain atau korporasi, baik berupa, jadi bukan cuma hanya pendapatan keuntungan saja, tapi modal dan pendapatan pun bisa dirampas gitu. Dan ini juga bisa masuk dalam money laundry ya. Ya kan, pencucian uang ya. Iya, memang kan pola kejahatan white collar crime kan sudah berkembang. Iya, gitu. betul. Nah, modelnya kayak begitu. Makanya ada sebenarnya munculnya aturan ini karena perkembangan aset berubah itu. Betul. Ini tiba-tiba asetnya hilang. Ketika dia akan ditersangkakan atau dipanggil aja, udah biasanya dipanggil oleh penyidik aja udah berubah itu, asetnya udah kemana-mana. Betul. Atau bisa saja dia di atas namakan yang lain. Iya, betul. Jadi usaha lain disupport kayak gitu. Betul. Orang lain gitu. Bisa saja. Jadi karena ini berpindah dengan cepat, salah satunya keuntungan tersebut bisa dilakukan perampasan aset. Oke, terima kasih David, Mas David yang sudah menambahkan ini ya pertanyaan, dan jadinya kita semakin paham bahwa ya seputar itu tindak pidana itu, dan ada substansinya juga, bahwa ya kalau misalnya makin dikembangkan ya itu juga masuk dalam perampasan. Hanya saja tinggal bagaimana tim dari ini ya, kejaksaan juga ya, maksudnya dalam menelaah ini, karena kalau misalnya kasusnya money laundry kemudian ini sudah dikonversikan dan lain sebagainya, itu kan butuh penyidikan yang cukup panjang juga, seperti itu kan ya. Ya kan ada penyidik bisa jadi polisi dari kejaksaan ya. Kejaksaan itu punya peran nanti pada saat satu
saat disita dia yang kelola. Oke. Kedua, nanti ada jaksa penuntut umum untuk menyiapkan berkas, terus masuk ke pengadilan karena ini perdata, dia itu jaksa pengacara negara. Nah, itu peran jaksa. Sama nanti setelah diputuskan, jaksa juga nanti yang akan mengelola aset itu dan akan nanti diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai aset negara nanti. Wah, ini rancangan undang-undang yang sangat menarik dan tentunya yang sangat berkaitan dengan bukan hanya isu hukum tapi juga berkaitan dengan kita semua gitu. Kita juga harus, masyarakat juga semakin berhati-hati ya ketika memang mendapatkan luncuran, misalnya ingin membangun sebuah usaha kemudian tiba-tiba mendapatkan sponsor gitu ya. Ini harus tahu dulu nih, ini uang dari mana nih, bisa jadi apakah orang yang menjalankan usaha dari hasil aset yang menjadi aset tindak pidana ini bisa terkena juga dampaknya. Misalnya saya ingin bangun usaha, saya mendapatkan sponsor gitu 1 miliar, tapi saya tidak tahu bahwa itu ternyata uang dari aset tindak pidana. Apakah saya bisa Untuk asetnya diambil. Ya terdampaknya ya hilang. Bikin usaha nih. Iya. Ya Mbak Nurulnya sih nggak terganggu, tapi usahanya itu kan harus di-freeze. Kan itu usaha dari kejahatan gitu, dimodalin. Mbak Nurul hanya yang mengelola lah gitu. Betul. Tapi usahanya ini kan dia tentu berdampak gitu. Makanya prinsip kehati-hatian dan kejelasan terhadap setiap sumber dana itu menjadi sangat penting sekarang. Dari mana asalnya ya? Ya, betul. Karena nanti akan berpengaruh kepada usaha itu sendiri. Makanya itulah yang harus disiapkan mungkin ke depan itu, mungkin orang akan lebih berhati-hati untuk dalam membangun dunia usaha dia, untuk tidak terburu-buru, mungkin lebih hati-hati menelusuri sumbernya dari mana, karena jangan capek-capek udah ngelola. Betul. Pas begitu mau launching ketahan gara-gara ternyata itu dari tindak kejahatan gitu. Betul sekali, karena bukan hanya sebagian tapi semuanya. Misalnya itu modal benar-benar akan kita konversikan modal 100, kemudian kita sudah mengkonversikan menjadi 500, tetap 400 itu ya tetap bagian dari 100 yang akan dirampas gitu kan ya. Baik, itu dia sahabat BPHN, sangat luar biasa dampak dari rancangan undang-undang perampasan aset ini ya. Jadi semua bisa terkena dampak, bukan hanya pejabat elit saja, bukan hanya korporasi, tapi kita juga masyarakat yang person ini yang mungkin bisa jadi tidak ada kaitannya dengan instansi atau pemerintahan atau juga korporasi, bisa juga terkena dampaknya. Jadi kita memang, kalau tadi kata Bang Ilham adalah prinsip ketelitian dan kehati-hatian itu akan semakin harus kita jaga gitu ya, terutama kita yang bisa jadi belum aware gitu. Itu sebabnya semua masyarakat, ini Badan Pembinaan Hukum Nasional juga melalui peran tugas dan fungsinya juga harus mencerdaskan semua masyarakat, karena ini dia fungsinya. Rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana ini ternyata sangat akan berdampak kepada semua orang, bukan hanya dengan pejabat, bukan hanya dengan korporasi atau perusahaan besar, tapi juga terkena ke kita seluruh masyarakat. Untuk itu kita pun juga masyarakat memiliki fungsi untuk menjadi pengawas gitu ya. Baik sahabat BPHN, kita sudah ternyata tidak terasa 50 menit kita ngobrol terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana bersama dengan Kak Hani dan juga Bang Ilham. Dan kita juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari seluruh masyarakat atau sahabat BPHN yang telah bergabung dalam live TikTok dan Instagram kita. Terima kasih banyak telah berpartisipasi, dan juga tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan banyak insight terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset dan juga tindak pidana ini, mulai dari pengertiannya sendiri, kemudian aset itu apa, siapa saja yang bisa terkena dampak dari rancangan undang-undang ini jika disahkan, kemudian bahkan tadi kita juga sempat membahas kira-kira saat ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan sahabat BPHN berkunjung ke partisipasiku.bphn.go.id dan suarakan pada partisipasiku kategori perampasan aset terkait tindak pidana, karena di sana kita menyediakan kanal itu untuk seluruh masyarakat atau sahabat BPHN dimanapun Anda berada dapat memberikan
partisipasinya, aspirasinya, baik itu terkait dengan substansi maupun juga suara untuk mendorong segera disahkannya RUU perampasan aset tindak pidana ini. Karena sepenting itu, bisa dibaca-baca lagi, NA-nya juga sudah ada di pada laman partisipasiku.bphn.go.id itu, sehingga seluruh sahabat BPHN baik yang bergabung atau nanti yang nonton, kita akan save live Instagram kita ini agar bisa ditonton lagi oleh seluruh sahabat BPHN yang belum sempat menonton di pukul 3 hingga 4 sore hari ini, Senin 17 Juli 2023. Obrolan ini sangat bermanfaat, obrolan ini sangat bisa mencerdaskan banyak orang, karena bisa jadi yang tahu RUU perampasan aset ya hanya pembahasnya saja, hanya tim yang membahas saja gitu. Tapi masyarakat belum tahu kenapa sih Pak Menko Polhukam itu sampai setegas itu, semarah itu, dan seberkobar itu untuk ayo segera sahkan RUU ini gitu, sehingga mendapatkan respon dari DPR ya sini mana bahannya gitu. Sampai nanti kita akan mengawal RUU ini hingga pembahasannya masuk dalam BIM ya. Jadi nanti suara-suara dari aspirasi dari sahabat BPHN juga akan masuk dalam pembahasan itu. Untuk itu kita masih ada waktu sekitar sampai disahkannya undang-undang ini. Kita akan terus membuka kanal partisipasiku.bphn.go.id terkait dengan kategori perampasan aset aset tindak pidana. Kami tunggu suara aspirasi sahabat BPHN untuk dapat disuarakan pada kanal partisipasiku.bphn.go.id. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada closing statement dari Kak Hani dan juga Bang Ilham. Kami persilakan Kak Hani. Mungkin closing statement saya mengajak saja untuk para masyarakat untuk berpartisipasi mengunjungi kanal BPHN seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Nurul tadi di partisipasiku.bphn.go.id untuk memberikan masukan baik itu substansi maupun dorongan untuk segera adanya pengesahan gitu, karena nanti ini perjalanannya masih ada panjang, ada pembahasan DIM di DPR, mungkin aspirasi-aspirasi itu bisa menjadi pembahasan di DPR untuk bisa menjadi masukan bagi DPR. Mungkin ada substansi yang bisa diangkut dari aspirasi masyarakat itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak Hani. Silakan Bang Ilham. Ya, perampasan aset ini kan usaha negara untuk kemudian lebih efektif dalam memerangi kejahatan. Kejahatan sekarang bukan aja. Jadi aset itu bisa ada di luar negeri gitu sekarang. Asetnya bisa di mana-mana, asetnya cepat. Nah, sebenarnya salah satu efektif untuk mencegah kejahatan itu dengan ya merampas asetnya, sehingga perbuatan kejahatannya tidak bisa berkembang secara luas. Nah, saya kira dengan adanya RUU perampasan aset ini kita dorong untuk bisa segera dibahas, disahkan, kita berikan masukan, kita dorong secara politik, secara individu atau komunitas, sehingga ini akan lebih, saya kira ini menjadi hal yang sangat melengkapi ya dari sistem kita untuk memerangi kejahatan. Oke, baik. Mungkin itu saja sahabat BPHN, menyita dan merampas hasil dan instrumen ya tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan salah satunya tindak pidana korupsi. Kalau misalnya ada bahasan netizen, penghukuman yang paling tepat untuk para pelaku tindak pidana adalah memiskinkan para koruptor. Ini adalah salah satu jawaban bahwa RUU perampasan aset ini sangat dapat memiskinkan para koruptor. Namun bukan hanya isu korupsi saja, bukan hanya pelaku tindak koruptor, tapi masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang masuk dalam rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Dan kita membutuhkan segera pengesahannya, karena rancangan undang-undang ini cukup memprovide apa yang menjadi suara masyarakat, apa yang menjadi suara seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih karena telah setia menonton atau selalu setia menyaksikan BPHN Talks, terutama pada segmen kali ini yaitu partisipasiku. Terima kasih banyak. Selamat sore, stay safe, stay healthy, sahabat BPHN.